Podcast berkesan, berencana itu keren pisan. Halo, assalamualaikum Gen Ranger semua. Ketemu lagi bersama aku di obrolan si Jasmine, yaitu si remaja sehat bebas masalah stunting. Kali ini aku kedatangan narasumber yang luar biasa bersama dengan Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Fazar Supriyadi Sentosa SSH. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Bapak, kita kali ini akan bahas lebih dalam nih Pak. Sebenarnya topiknya tentang stunting yang lagi happening kali ini nih Pak. Oke, jadi aku mau bertanya seputar bagaimana sih pandangan Bapak tentang remaja cegah stunting untuk raih bonus demografi. Nah, karena stunting ini sebenarnya udah masuk ke dalam substansi genre ya Pak, yaitu tentang kesehatan remaja, di mana poin salah satu di dalamnya itu adalah bahas tentang stunting kayak gitu Pak. Nah, menurut Bapak nih, apa sih Pak stunting itu? Stunting itu kan gagal tumbuh ya. Jadi perkembangan gagal tumbuh karena disebabkan kekurangan gizi kronis. Sehingga mengakibatkan, dan infeksi berulang sebenarnya, infeksi berulang sehingga mengakibatkan perkembangannya terganggu. Misalnya anaknya kan tinggi badan ini ya, tinggi badan umur 12 tahun, tapi harusnya misalnya tinggi 1 meter, yang satunya cuma 80 cm. Itu karena gagal tumbuh, perkembangan kekurangan gizi kronis dan penyakit infeksi berulang-ulang. Oke, ya. Jadi bukan permasalahan gizi aja ya Pak ya? Bukan. Tapi karena infeksi juga gitu? Infeksi. Oke, baik. Dan kalau menurut Bapak, karena ini bahasnya dua ya Pak, stunting dan bonus demografi, lalu apa sih, bagaimana Bapak memaknai bonus demografi ini? Kan bonus demografi ini kan keadaan di mana angka ketergantungannya sedikit lebih banyak tenaga-tenaga yang produktif ya. Masyarakat yang produktif, warga negara yang produktif, umur dari 15 sampai dengan 59 tahun ya. Hubungannya dengan remaja. Jadi remaja kalau dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, maka secara otomatis itu hubungannya nanti kalau dia tidak stunting, kita pasti Indonesianya unggul. Gitu hubungannya. Iya, berarti remaja ini masuk ke dalam usia produktif ya Pak? Iya, produktif. Karena remaja 10 sampai 24 tahun sebelum menikah. Baik. Nah, kalau dilihat-lihat ya Pak, kan stunting itu ada kaitannya sama bonus demografi. Nah, kalau kita lihat di Jawa Barat sendiri nih Pak, kan emang terjadi penurunan prevalensi stunting ya Pak, dari sebelumnya 24,5 jadi 20,1 sekarang di 2022 kemarin. Nah, gimana sih tanggapan Bapak tentang kondisi stunting di Jawa Barat sendiri? Stunting di Jawa Barat ini kan banyak faktor penyebabnya ya. Jadi selain pernikahan usia muda ya, kemudian juga itu pengaruh tuh ke usia muda itu. Kemudian juga karena beberapa faktor ya, faktor pola hidup, kemudian perilaku ya, pengasuhan, kemudian juga karena ekonomi juga pengaruh. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap kondisi stunting di Jawa Barat. Memang Jawa Barat itu kan turun dari 27 turun ke 24, kemudian turun lagi ke 20,2 ya. 2. Jadi ada penurunan memang. Jadi itu salah satu mengapa? Karena pernikahan usia muda juga sudah turun juga rankingnya. Beda. Jadi memang ada pengaruhnya. Kemudian juga kan selain itu juga pemerintah daerah juga gencar melakukan penurunan angka stunting ini di segala sektor. Jadi itu pengaruhnya ya. Baik. Nah Pak, kalau ngomongin stunting kan biasanya kita cuma ngomongin balita, bayi kayak gitu ya Pak ya.
Dan tadi penyebabnya juga kalau dari remaja sendiri itu ada pernikahan dini dan lain sebagainya. Selain pernikahan dini, mungkin ada nggak sih Pak suatu remaja ini punya peran gitu dalam penyebab stunting ini sendiri, seperti itu Pak, selain dari pernikahan dini tadi? Iya, pasti ada lah ya. Kalau dia misalkan memberikan contoh kehidupan yang baik ya, dia kan harus memberikan contoh. Salah satu penyebab stunting itu kan karena misalnya kekurangan darah ya, ini kekurangan anemia ya, dia penyebab anemia karena dia tidak bisa mengelola pola makannya misalnya kan, yang dimakannya itu kan termasuk orang Indonesia lah ya, dia lebih banyak memakan karbohidrat daripada sayur-sayuran dan protein ya. Nah, itu juga nanti setelah dia menikah, hamil, itu setelah diperiksa dia anemia. Itu karena salah satu pola makannya juga pengaruh. Jadi, maka waktu dia masih sekolah, misalnya SMP, SMA, dia harus minum obat tambah darah secara setiap 1 minggu sekali kan. Nah, itu harus diminum. Nah, sekarang remaja-remaja kita itu masih banyak yang belum paham itu. Nah, jadi selain pernikahan usia muda tadi, pola-pola hidup itu belum dilakukan. Nah, jadi sehingga banyak juga terjadi berisiko stunting tadi karena pola makannya tadi. Pola makan kan banyak sekarang. Apa tuh yang dimakan, seblak apa tuh? Seblak. Ah, itu banyak apa seblak ada? Seblak. Karbohidrat. Sebenarnya banyak sayurnya sih Pak, cuman mungkin lebih ke banyak kayak sambel gitu-gitu ya Pak ya. Nah, itu kan juga kalau dia terus-menerus kan akan mengganggu juga ya pencernaan ya. Jadi akhirnya kan terganggu nanti kalau dia sudah hamil, itu terganggu, anaknya juga terganggu. Jadi pola hidupnya juga pola makan. Iya, betul. Anak-anak remaja sekarang kan selain tadi kan pernikahan usia muda, tapi kita udah itu salah satu. Kemudian cara berperilaku hidupnya juga, dia sekarang lebih banyak malam-malam tidurnya. Malam-malam tidur jam 1, jam 2 baru tidur, bangunnya siang. Itu kan pola hidupnya itu tidak baik. Ya, tidak baik. Nah, jadi harusnya dia tetap normal seharusnya. Dia tidur misal jam 10, nanti bangunnya jam 5, jam 4 sudah bangun. Itu seperti itu. Nah, itu kalau kita ketemu seperti banyak-banyak remaja lah, kita udah banyak ketemu, lihat seperti itu cara beristirahatnya. Gitu. Oke, baik Pak. Nah, kalau tadi berdasarkan obrolan dari Bapak bahwa salah satunya adalah pola makan ya Pak, dan juga pola hidup ya Pak ya, terkait dengan istirahat gitu. Dan yang mau saya tanya, mungkin dari tadi kita lebih berfokus pada bagaimana si remaja putri ini menjaga pola hidupnya gitu ya Pak. Dan ada nggak sih Pak peran dari remaja laki-lakinya ini sendiri untuk mencegah stunting? Ya sama saja sebenarnya, laki-laki juga kan dia berperan. Nah, dia harus makanan yang bergizi. Dia juga harus menjaga juga kesehatan, jangan merokok. Merokok itu kan juga sudah beresiko stunting dia. Apalagi minuman keras. Nah, jadi sama sebenarnya antara laki-laki perempuan, dia harus menjaga. Yang tidak dibolehkan itu jangan dilakukan. Justru yang banyak melakukan waktu istirahat sedikit yang terbalik ya, kayak kelelawar, bangunnya tidurnya siang, malamnya dia keluyuran. Itu kan nggak sehat sebenarnya. Dia harus makan makanan yang bergizi, terutama harus banyak mengandung zinc ya, sehingga dia sehat nantinya. Vitamin sama dengan makan tadi. Jadi makanannya juga dia harus makanan yang banyak mengandung vitamin tadi, protein. Jangan banyak makan nasi. Ini remaja karena tenaganya lebih, makannya sepiring begini nasinya itu. Nasinya banyak, lauknya sayurnya sedikit, lauknya sedikit, ditaruh ikan teri 3 cuma. Jadi nggak sehat ya. Setelah dewasa nanti, setelah umur 50 tahun ke atas, macam-macam penyakitnya, terutama gula. Karena terlalu banyak makan karbohidrat. Ya itu. Oke, jadi you are what you eat ya Pak ya. Jadi kita hari ini adalah apa yang kita makan gitu. Oke, jadi ini juga berpengaruh ya Pak terhadap bonus demografi nantinya. Jadi dia tidak sehat. Tidak sehat, tidak kuat ya. Tidak, nanti dia tidak bisa bersaing. Kalau dia sudah merokok, dia akan bekerja, terganggu bekerjanya.
Bentar merokok pergi keluar, mana ngerokok dulu. Padahal orang udah ngerjakan apa kan. Tapi kalau dia tidak merokok kan, dia bisa melakukan banyak pekerjaannya. Jadi besar pengaruhnya, produktifnya kurang. Padahal kalau untuk menuju Indonesia emas itu harus produktif semuanya itu. Saya teringat dengan kata Ibu Sri Mulyani ya. Kita ini bekerjanya setengah mati tapi asetnya jelas. Jadi artinya kita harus pada berinovasi sebenarnya. Jadi bagaimana cara mendapatkan uang, kemudian bagaimana cara bekerja yang baik lah, kira-kira begitu. Oke, baik. Nah Pak, saya sering banget nih Pak denger kayak kalau terkait dengan stunting ya Pak, banyak orang tua yang bilang kayak stunting doang gitu, cuman masalah tinggi badan ntar juga bisa dikejar. Emang masalahnya sesimpel itu ya Pak ya? Atau punya dampak yang jauh lebih berat daripada masalah tinggi badan, Pak? Jadi sebenarnya kalau dia stunting itu dua penyebabnya itu. Jadi selain dia tinggi badan, dia perkembangan otaknya dia rendah. Itu cuman sampai batas umur 2 tahun. Jadi makanya waktu dia hamil, ibu-ibu yang hamil itu dia harus makan makanan yang bergizi. Nanti juga kalau dia sudah berikut stunting itu harus dikasih anak itu sampai 2 tahun gizi yang cukup. Jadi tidak semudah itu. Dia sebenarnya kalau udah 2 tahun dia bisa tinggi badannya masih bisa kembangan, tapi kan otaknya tidak bisa lagi. Nah, sekarang kan apalagi dengan teknologi harusnya orangnya kan pandai. Jadi harus otaknya pintar kan. Jadi kalau dia otaknya pas-pasan, apa yang bisa dia kerjakan? Dia bekerja di tempat-tempat yang kasar nantinya. Itu. Oke, jadi ternyata stunting itu bukan masalah tinggi badan aja ya Pak ya, tapi bisa mempengaruhi perkembangan kognitif yang nantinya juga bisa menurunkan prestasi belajar. Iya gitu ya Pak. Orang Indonesia itu, orang yang ya udah stunting dengan stunting lah, dia bekerja, belajar itu cuma sampai jam 9 loh, kalau anak-anak SD tuh. Dia kalau dia sudah mulai ngantuk, udah banyak tingkah. Sama dengan orang yang tua-tua itu, kalau dengarkan ceramah, dengarkan kita sosialisasi paparan cuma 15 menit. Sudah 15 menit itu dia udah ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana. Itulah kemampuannya, karena tadi bangsa Indonesia itu dia ranking 130 IQ-nya. Rendah orang Indonesia itu. Jadi karena rendah itu tadi, salah satunya kan pencernaan ini, kekuatan otaknya nggak kuat ya. Makanya kalau dapat WA, dapat apa nggak dicerna itu, langsung aja dikirim lagi, baru belum tentu benar itu. Ya. Iya. Baik. Jadi berpengaruh juga ya Pak terhadap kemampuan IQ-nya juga. IQ gitu besar ya, pengaruhnya itu. Dan ini juga sebenarnya saya juga pernah dengar gitu Pak dari suatu seminar gitu ikut yang diadain oleh Nutrition International gitu Pak, kalau orang kena stunting itu ternyata bisa menurunkan IQ juga gitu. Jadi dia nggak bisa. Iya betul banget, nggak bisa bersaing gitu ya Pak. Nggak bisa bersaing. Iya. Kita balik lagi nih Pak ke peran remaja. Iya. Jadi kalau menurut Bapak, apa sih Pak sebenarnya peran remaja untuk mengatasi isu stunting ini? Apa yang kira-kira kita bisa lakukan? Jadi remaja itu dia harus membuat gaya untuk masyarakat ya, untuk remaja dia lah, untuk sama-sama dia harus membantu membuat inovasi, selain dia juga memberikan contoh. Memberikan contoh, tidak menikah usia muda, kemudian yang dimakannya bergizi, itu kan contoh. Dan dia melakukan inovasi-inovasi. Pembelajaran kepada remaja-remaja lain kan, buatkan video-video atau apa kan, ini kalau hidup sehat tuh begini, itu bagi-bagi remaja seperti itu. Jadi sehingga dipelajari orang-orang lain bisa mengikuti itu. Remaja kan sangat kreatif karena kelebihan tenaga dia kan, beda dengan orang-orang tua, nafsunya kuat tapi dia tidak bisa melakukan lagi untuk melakukannya. Karena itu inovasi itu sangat penting ya, motivasi inovasi dia untuk memberitahukan kepada orang lain. Jadi buat apalah namanya itu ya, kayak membuat inovasi bentuknya digital dan tidak ada yang bukan digital, seperti tari apa tuh namanya, kayak sinetron apa ya, bukan sinetron sih, yang biasa itu apa namanya, pendek-pendek, flash mob ya. Ya, yang bentuknya cerita gitu kan. Nah, itu juga menarik kan. Nah, menarik. Oh, kalau remaja tuh nggak boleh begini, nggak begini. Itu memberikan contoh kepada orang lain. Itulah guna remaja itu.
Oke, jadi bisa disimpulin ya, remaja itu ternyata punya power potensial gitu ya Pak, punya potensi untuk menyuarakan isu stunting ya Pak melalui inovasi-inovasi yang mereka gagas. Karena sebenarnya remaja ini masa-masanya di mana pasti banyak inovasi gitu ya Pak ya, yang nggak bisa kita yang bisa kita manfaatkan gitu untuk kemajuan, untuk mengatasi berbagai isu yang ada di khususnya Jawa Barat seperti itu ya Pak. Dan tadi juga Bapak sempat menyenggol sedikit tentang jangan menikah dini gitu. Emang menikah yang baik, yang ideal tuh usia berapa sih Pak? Sebenarnya kan yang benar itu kalau dari BKKBN kan 21 tahun perempuan, yang laki-lakinya 25 tahun, karena itu sudah melakukan penelitian ya. Karena secara fisik dia sudah sehat kan, kuat ya. Benar ya, secara mental dia kuat, beban mentalnya kalau terjadi benturan, karena kan kalau dia menikah itu menggabungkan yang berbeda, dua kutub berbeda. Ini hobinya, ini dia ketemu, nanti kalau dia tidak kuat dia bisa bercerai kan. Nah itu harus orang yang matang. Menikah itu 21 tahun 25, secara mental juga begitu. Jadi kalau dia 9, memang dalam peraturan undang-undang perkawinan itu 19 tahun. Tapi kalau menurut BKKBN itu belum cukup, dia harus 21 tahun ya. Oke, jadi ada nggak sih Pak kaitannya gitu, wanita atau perempuan itu harus menikah 21 tahun dengan permasalahan stunting? Ada nggak sih Pak? Kalau 21 tahun sebenarnya ada juga kalau dia tidak pernah belajar ya, misalnya belajar bagaimana cara pengasuhan yang baik, bagaimana, ya tetap anaknya jadi stunting juga. Kan banyak itu, kalau ibu-ibu muda itu ya, dia kalau buka HP itu dia yang dilihatnya kan yang apa ya, jualan-jualannya, Shopee segala macam, dia, wah ini bagus ini. Dia jarang yang belajar buka cara bagaimana mengasuh anak, gitu. Makan anak itu bagaimana loh, ya, yang sehat itu hari ini apa, jarang ada, tapi jarang. Itu walaupun dia udah umur 21 tahun, jadi itu alami, maksudnya dia harus belajar juga, nggak bisa. Apalagi orang-orang zaman dulu dia belajar, oh nggak boleh makan telur nanti bisul, itu masih loh, masih. Kalau makan ikan nanti cacingan katanya, masih itu. Nah, itu padahal udah 21 tahun kan. Jadi ada juga pengaruhnya itu. Benar-benar. Iya. Jadi dari pengetahuan juga belum itu ya Pak, belum baik gitu ya Pak. Jadi ini berpengaruh juga terhadap pola asuh nanti terhadap pola asuh anaknya nanti. Karena belum siap untuk sebenarnya mempunyai anak kalau di usia muda ya Pak ya. Tapi sebenarnya kalau udah 21 tahun dia udah siap menikah. Cuman dia pengetahuannya saja yang harus dilakukan, dia menambah pengetahuannya dengan banyak membaca, dengan banyak bertanya kan. Makanya kalau bisa kan ikut catin, catinnya kemudian masuk BKB nantinya kan, Bina Keluarga Balita, sehingga dapat panduan, dapat ilmu pengetahuan. Kalau gitu tadi kan ini terkait dengan pengetahuan dan pola asuh, berarti dari segi kesiapan mengasuh anaknya ya Pak ya. Kalau dari itu kesiapan sosial berarti gitu. Nah kalau dari kesiapan fisiknya nih Pak, sebenarnya usia 21 tahun itu udah tepat belum sih untuk memiliki anak? Sudah, karena kan anatomi tubuh itu kan tidak bisa dipungkiri dia ya. Jadi kalau dia sudah umur 21 tahun sebenarnya dia memang sudah siap secara fisik. Beda dengan yang masih rendah tadi, kalau di bawah itu dia belum siap sebenarnya. Secara anatomi tubuhnya nggak kuat, belum menerima beban ya. Makanya banyak terjadi nanti misalnya pendarahan kan, dan lain-lain lah ya masalahnya tuh. Jadi makanya harus ditentukan umur 21 tahun. Oke. Baik Pak, ini mungkin sebelum itu saya mau tanya nih Pak ke Bapak, ada nggak sih Pak best practice gitu untuk remaja bisa mencegah stunting yang bisa Bapak sarankan selain tadi? Iya tadi, ya paling tidak kan dia harus memberikan contoh, membuat pendidikan, inovasi-inovasi lah ya. Nah itu dia harus buat, ya kan? Nah yang terbaik untuk bagi masyarakat, terutama untuk para remaja lah. Remaja dia itu harus dia buat itu, ya. Oke. Iya. Oke. Nah Pak, ini kita balik lagi ya Pak ya, kaitannya dengan bonus demografi. Nah selain mengatasi isu stunting tadi Pak,
apa sih Pak sebenarnya yang perlu dipersiapkan kita sebagai remaja yang termasuk ke dalam usia produktif untuk menyambut bonus demografi? Kalau menurut Bapak ya, yang pertama dia harus meningkatkan kapasitasnya. Kalau dia remaja, dia harus belajar sebaik-baiknya selama belajar. Karena mahasiswa lah ya, terutama banyak mahasiswa itu misalnya dia tamatan dari komputer ya, tapi komputer dia tidak pandai, cuman lulus nilainya bagus tapi dia tidak pandai, ya kan? Dia harus meningkatkan itu, maksudnya dia sudah pendidikannya di sana tapi harus tingkatkan itu pengetahuan life skill dia, kan dia udah jadi sarjana sana tapi dia harus pandai. Nah itu maksudnya begitu. Nah, jadi harus meningkatkan kepandaian itu. Jadi jangan cuma sekolah lulus doang. Nah, lulus ya udah sarjana gini, tapi kemampuan dia, pengetahuan. Kemudian kalau dia tidak bersekolah, dia harus apa harusnya? Karena kan ini kan untuk kesejahteraan keluarganya nanti. Dia harus meningkatkan, misalnya dia hobi kewirausahaan ya. Apa yang dia bisa? Kalau dia perempuan, saya hobi menjahit buat, misalnya desainer apalah pokoknya. Dia bisa salon misalnya kan. Nah, kalau laki-laki sehingga keluarganya itu life skillnya harus ditingkatkan di situ, pengembangan diri dia. Jadi dia bisa nantinya menghidupi keluarganya, dia bisa menyekolahkan anaknya itu. Dan olahraga juga tadi, kan banyak juga orang yang tidak sekolahnya sekedar, tapi olahraganya yang ditonjolkan. Kan banyak itu, atlet-atlet. Kemudian seni, kan banyak orang yang bisa nyanyi kan. Nah, dia sekolahnya, karena sekolahnya nggak begitu berhasil lah kira-kira begitu, dia meningkatkan di seninya. Nah, tapi dia punya kemampuan itu untuk mengembangkan diri dia itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya selain mengatasi isu stunting, banyak ya Pak ya persiapan yang perlu dipersiapkan oleh remaja, khususnya kita juga perlu mengetahui passion kita di mana gitu ya Pak, dan harus meningkatkan kapasitas itu dan harus serius lah gitu terkait dengan apa yang sudah kita dalami. Baik Bapak, mungkin dari obrolan kita tadi ya Pak ya, bahwa dalam menyambut bonus demografi ini ada beberapa hal kita sebagai remaja juga harus punya perencanaan ya Pak. Harus punya rencanaan. Ya, betul banget. Sebagai generasi berencana ya, kita harus menginvestasi diri kita tadi selain melalui kesehatan ya, mengatasi isu stunting ya Pak. Kita juga harus bisa menginvestasi diri lewat pendidikan maupun karakter. Tadi pendidikan kayak apa sih sebenarnya passion kita setelah sekolah mau kemana gitu ya, dan belajar itu kan nggak cuma di sekolah ya Pak ya, bisa di tempat lain juga gitu. Sebagai remaja juga kita selain jadi remaja yang sehat, kita juga harus jadi remaja yang cerdas gitu, biar kayak tagline genre, sehat, cerdas, ceria. Iya, selain itu juga tadi karakter, sikap juga itu perlu ada ya Pak ya, dalam menyambut bonus demografi ini. Mungkin itu aja dari Bapak, mungkin ada closing statement Pak sebelum saya tutup. Mulai sekarang memperhatikan pola makan, pola hidup. Dua itu saja sebenarnya yang paling penting, pola makan, pola hidup. Kalau itu dijalankan, tentu dengan rencana juga kan nggak bisa juga. Itu mudah-mudahan kita bisa mencapai, selain bonus demografi juga kita dapat stuntingnya menjadi zero untuk terusnya ke Jawa Barat ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian Gen Rangers. Kali ini obrolan bareng si Jasmine, si remaja sehat bebas masalah stunting, dengan Bapak Fajar Sulistiadi Sentosa SSH selaku Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Dan cukup insightful sekali ya buat teman-teman semua. Hari ini bisa menjadi masukan dan juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sebagai remaja kita memiliki potensi untuk menyuarakan isu-isu stunting dan pasti memiliki banyak inovasi ya yang bisa men-trigger atau menjadi penggerak lah gitu untuk lingkungan sekitar untuk mencegah stunting dalam rangka Jabar Zero New Stunting. Ya, baik, kita salam genre dulu ya Pak. Salam genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast berkesan
Berencana itu keren pisan.